Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastikun, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf kami kepada semuanya, para bapak-bapak. Kehadiran kami di sini aman dan kami punya legalitas hukum. Kami diizinkan. Mohon maaf kami semuanya. Kami dari perkumpulan masyarakat rantau Melayu datang kemari ingin menyampaikan pesan damai. Tidak lain tidak bukan untuk menciptakan pesan damai saja, menyampaikan pesan damai. Dan harapan kami dari Kementerian Luar Negeri dapat menerimanya secara baik dan hikmah. Karena tujuan kita bersama datang kemari adalah untuk menyampaikan pesan bersama terkait 8 warga negara Indonesia yang telah ditahan oleh pemerintahan India yang telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Atas dasar itu, kami selaku warga negara Indonesia yang telah diajari, dididik dari kecil sampai saat ini untuk taat hukum yang telah ditetapkan oleh di setiap negara, khususnya negara Republik Indonesia. Kami sangat menghargai atas apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia menjatuhi hukuman 2 tahun penjara kepada rakyat warga negara Indonesia. Kami sangat menghargai itu. Oleh sebab itu, kehadiran kami kemari adalah untuk menyampaikan pesan. Harapan kami bahwa pemerintahan Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri agar dapat membantu saudara-saudara kami melanjutkan visi ataupun tugas mereka dan apa yang mereka jalankan. Seyogyanya mereka telah sampai kepada negara Israel, ke Yerusalem, ke Palestina, guna untuk menciptakan perdamaian dari sisi Tuhan, bukan dari sisi manusia. Karena kejadian tersebut, pertikaian telah terjadi sangat lama sehingga perdamaian tidak tercipta kunjung jua sampai saat ini saudara-saudara kita di Palestina dan di Israel. Oleh sebab itu, kami meminta bahwa kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk dapat memfasilitasi saudara-saudara kami yang 8 orang untuk sampai ke Israel. Karena saat ini mereka telah tertahan oleh pemerintah India yang sayangnya mereka sudah sampai. Oleh sebab itu, kami sekali lagi memohon kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri agar memfasilitasi saudara-saudara kami untuk sampai ke negeri tanah Israel. Terima kasih sebelumnya atas komunikasi yang telah terjalin kepada kami, yang telah kita bangun beberapa bulan yang lalu, guna untuk tetap melindungi rakyat Indonesia. Harapan besar kami kepada Kementerian Luar Negeri agar benar-benar melindungi rakyat Indonesia dimanapun berada, sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Oleh sebab itu, kami sekali lagi dari perkumpulan saudara masyarakat rantau Melayu yang berdomisili di Kepulauan Riau datang kemari menyampaikan pesan damai bahwasanya saat ini telah terjadi pandemik COVID-19 seluruh melanda di seluruh Indonesia. Ketahuilah bahwa saat ini telah terjadi revolusi dunia melalui COVID-19 dan itu tidak apa-apanya dan akan datang lebih besar lagi. Yakinlah dan percayalah, dan kami sangat meyakini dan kami sangat tahu tentang itu, akan datang lebih besar lagi ketika sesuatu kebaikan perjalanan dengan misi cinta kasih damai dihalangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketahuilah, pesan ini nampaknya sepele, tapi ingat, sesungguhnya aja Allah sangat pedih jika kamu benar-benar tidak menghalangi mereka. Terima kasih. Kami akan menyampaikan statement perdamaian kami, statement penyampaian damai ini. Untuk itu, kami persilakan kepada saudara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan
dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Surah Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 7. Sungguh telah datang Rasul dari kalanganmu sendiri, dialah Al-Mahdi Al-Muntazor, namanya Al-Jabir Muhammad Zubir bin Amir Abdullah Sallallahu alaihi wasallam. Salam perdamaian dan kasih sayang. Wahai manusia sekalian, kami sengaja memperdengarkan statement ini secara terbuka dan luas. Kiranya dengan penyampaian ini, pihak-pihak yang disampaikan mendengar dan mengadakan perbaikan terhadap apa yang kami sampaikan secara lurus. Bahwa 8 warga negara Indonesia yang merupakan pengurus dari Perkumpulan Swadaya Masyarakat Rantau Melayu telah terhukum secara zolim dengan hukuman penahanan selama 2 tahun yang ditetapkan melalui persidangan di negara India pada tanggal 23 Maret 2021 dengan pasal yang dikenakan berupa Foreigner ACT 1948. Mereka melakukan perjalanan religi menuju negeri para leluhur, yaitu Israel, dengan pesan perdamaian dan kasih sayang. Napak tilas melalui laut dengan menggunakan 2 sampan kecil saja berbahan bakar solar dan layar, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita sampai dengan ke Madagaskar. Pada bulan Juli tahun 2020, angin laut barat daya 5 derajat mendorong layar mereka hingga bersandar di Pulau Andaman, India, yang seharusnya mereka menembus Samudra Hindia tanpa dengan sengaja. Oleh karena yang itu, mereka mengambil inisiatif untuk melengkapi perbekalan di dermaga Pulau Andaman untuk menetap. Bahkan tempat adalah tanpa basa-basi langsung menahan mereka dengan tuduhan yang tidak masuk akal, yang pada akhirnya sangat merugikan dari sisi kami, baik berupa waktu, tenaga, pikiran, dan materi. Dengan penuh kasih dan sayang Allah, kami kembali untuk menyampaikan pesan. Kiranya perbuatan ini bisa memberikan perubahan dan perbaikan dari sisi buruk hati manusia. Kami memberikan pesan, yaitu 1. Kami tidak mengintervensi putusan penahanan 2 tahun. Akan tetapi yang demikian, kami meminta kompensasi kepada negara India agar memfasilitasi mereka untuk sampai ke Israel dengan cara apa saja. Jika hal ini tidak dapat terpenuhi, kami orang-orang yang beriman kepadanya sangat khawatir akan azab yang besar kepada negeri itu. Sungguh Allah sangat perkasa lagi maha bijaksana. 2. Kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, benar-benarlah dalam melihat kebenaran dari sudut yang berbeda atas vonis putusan ini, yang benar-benar sangat jauh dari nilai-nilai kemaslahatan manusia, bukan sebaliknya memposisikan diri sebagai mendukung atas putusan itu. Mereka bukan untuk menetap di negeri itu, bahkan mereka juga tidak melakukan tindakan kriminal setetes pun atau sekecil apapun. Bukan penangkapan ikan, karena mereka bukan nelayan, karena tidak ada alat tangkap ikan di sampan mereka, dan bukan pula penjahat atau buronan di negeri ini. Mereka adalah warga negara Indonesia yang taat hukum dan taat membayar pajak dari golongan kanan, dan bukan penentang pemerintah Republik Indonesia. Maka benar-benarlah dalam memperjuangkan keadilan dan kemaslahatan warga negara yang lurus. 3. Kepada negara India dan Indonesia, kami sangat harapkan bisa bersinergi dalam membangun komunikasi kepada negara Israel sebagai bentuk perjuangan
untuk perdamaian dunia, serta berkontribusi besar untuk membuka pintu gerbang timur atau Golden Gate sebagai simbol perdamaian dunia. Mereka harus sampai ke Israel. Utusan Allah berjalan bersama mereka ke Israel bukan untuk menyalahkan agama manapun. Oleh karenanya, maka bukalah pintu gerbang timur Golden Gate di Baitul Maqdis. Bersihkan jalannya karena mereka mau masuk dan untuk penebusan dosa manusia dan datang sebagai wujud atas perdamaian dunia. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian yang sama, dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal salih, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak mereka bersedih hati. Surah Al-Baqarah ayat 62. Virus corona atau coronavirus ini adalah salah satu ajab permulaan dari Allah di akhir zaman dan akan datang jauh lebih dahsyat daripadanya. Sekiranya penduduk negeri ini senantiasa menolak dan ragu-ragu dengan kedatangan utusan Allah, sampai-sampai berupaya untuk menghalangi untuk ke Israel, menahannya, memusuhinya, menghina, dan hampir-hampir saja membunuhnya. Sesungguhnya ajab Allah sangatlah pedih, dan jika keraguan atas penyampaian ini semakin menguat kepada diri tuan-tuan sekalian, maka perhatikanlah. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Siapa yang membantah tentang hujahmu sesudah datang pengetahuan, maka katakanlah, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu sekalian, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu kemudian. Marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Surah Ali Imran ayat 61. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Surah Ali Imran ayat 64. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan
apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Baik, terima kasih. Dengan siapa Bapak Saya Muhammad Rizali. maksudnya dengan siapa spesifiknya mau bertemu? Terserah Pak, bagian mana saja. Saya tidak menjanjikan sesuatu ya, Iya, karena ada orang dengan kesibukan masing-masing kan. Baik, Tapi baik. coba saya komunikasikan. Ya. Baik, baik. Kami tunggu. Kami tunggu Pak ya. Ya, Ya. apapun itu nanti saya sampaikan ya. Terima kasih.